Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menyelesaikan tugas Pak Anak, yakni membuat video interaktif dengan dosen pengampu Ibu Tri Angkatan MTDK dengan topik Simpson dan Delila. Selamat menyaksikan. Simpson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal yang ke-16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka sehingga mengirim seseorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah mengandung bayi laki-laki yang ganteng dan beri nama Simpson. Simpson bertumbuh besar dan diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat, dan pada suatu hari seekor singa muda hendak menyerang Simpson. Tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simpson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin yang terus berbuat jahat kepada orang Israel, dan hal itu membuat Simpson menjadi sangat marah. Simpson lalu menangkap 300 anjing hutan, lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang-orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum-gandum dan kebun zaitun. Perbuatan Simpson itu membuat orang Filistin menjadi sangat marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simpson. Tapi karena takut pada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simpson, mengangkat dan mengantar pada dia orang Filistin. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan Simpson jatuh di tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simpson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya, lalu diambillah tulang rahan kedelai yang masih baru, dipukuli 1000 orang Filistin, dan sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tidak mau menyerah. Saat Simpson berada di Gaza, mereka menghadang Simpson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simpson mencabut pintu gerbang kota itu, dipikul di bahunya dan bawa di puncak gunung. Simpson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila, tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simpson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simpson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simpson saat Simpson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simpson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simpson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simpson sehingga ia menjadi buta. Simpson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simpson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian, orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa. Mereka kemudian memanggil Simpson untuk melawak dan untuk mereka tertawakan. Simpson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya.
Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan. "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah, adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan, tetapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik, sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicungkil, ia dipenjara, ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu hidup dengan taat. Taat kepada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan.